Baik, selamat malam dan shalom untuk kita semua. Shalom. Terima kasih untuk keluarga di tempat ini, Om Erwin yang sudah membuka pintu hati, bahkan membuka pintu rumah untuk kita pelayanan sebagai majelis jemaat, bahkan semua kita yang berkumpul pada malam hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita masuk dalam suasana ibadah, marilah kita mempersiapkan hati dan keberadaan hidup kita, apapun yang menjadi kesibukan kita untuk kita tenangkan sementara, untuk kita fokus dalam ibadah pada malam hari ini. Oleh karena itu, untuk mengawali seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 18, bait pertama dan bait yang kedua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagi hujan yang lebat dan sisa kata selanjutnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua, Allah hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus dan sisa kata selanjutnya. Allah hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Marilah kita minta hikmat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu ketika Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang hingga pada malam hari ini. Kami telah melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, dan kami sadar pun Tuhan bahwa kami sebagai manusia terbatas. Kami banyak menyakiti hati Tuhan lewat tutur kata kami, sikap kami, perilaku kami. Bahkan kami seringkali melukai, kami seringkali melupakan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih juga Tuhan ketika Tuhan memberikan kami kesempatan, kami hadir dan kami boleh berjumpa, bertemu satu sama yang lain dalam keluarga, dalam rumah tangga, di tempat ini Tuhan, dalam keluarga, dalam rumah Om Erwin di tempat ini. Kami percaya Tuhan ketika kami ada di tempat ini, itu semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, bahkan karena rencana Tuhan dalam kehidupan Om Erwin di tempat ini. Ketika Tuhan hadirkan kami di tempat ini, kami telah menyapa, bertemu satu sama yang lain. Karena itu Tuhan, dalam persekutuan kami pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami membuka Alkitab kami mohon Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Arahkan fokus kami Tuhan. Jauhkan kami dari hal yang sia-sia. Dan biarlah pemberitaan firman kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas
Kiranya juga Tuhan roh hikmat ada dalam diri hamba. Dan biarlah apapun yang hamba sampaikan, itu semua berasal dari Tuhan sendiri. Dari awal hingga pada akhirnya sebentar Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudari yang kita baca dan yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini, Lukas 8 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-18. Lukas 8 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-18. Jika kita semua sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lukas 8 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-18. Di bawah perikop perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia agar kita semua yang membaca, mendengar, serta mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tema kita pada saat ini yaitu hidup sebagai terang yang setia menantikan waktu Tuhan. Sekali lagi, hidup sebagai terang yang setia menantikan waktu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pernahkah dalam kehidupan kita mengalami listrik padam pada malam hari? Sekali lagi, pernahkah kita mengalami listrik padam pada malam hari? Tentu kita pasti pernah mengalami itu. Ketika kita berada dalam terang, tiba-tiba listrik itu mati. Suasana yang tadinya kita lihat terang akan berubah menjadi gelap. Ketika dalam situasi gelap pun, kita akan sulit untuk berjalan. Bahkan kita mencari sesuatu pun, apa yang kita ambil, kalau sudah gelap, kita tidak bisa lihat apa-apa. Kita tidak bisa mengambil itu barang. Bahkan juga melakukan pekerjaan yang sederhana sekali, kita tidak akan mudah untuk melakukan itu. Namun ketika sebuah lampu dinyalakan, maka kegelapan tadi, situasi tadi yang kita lihat yang gelap, itu gelap akan tersingkirkan begitu saja. Akan ada cahaya dan juga situasi itu pun akan terang. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam gelap pun, kalau kita melihat cahaya kecil, kita akan merasa bahagia. Satu lampu kecil dapat menerangi seluruh ruangan dan membantu banyak orang untuk menyembuhkan jalan. Itulah pentingnya terang dalam kehidupan kita. Ada di antara kita di sini yang mau hidup dalam kegelapan. Bahkan juga ketika lampu padam, kita pun akan merasa kecewa, akan merasa emosi. Kenapa ini listrik padam dan lain sebagainya. Kayak macam kalau mau melakukan segala sesuatu, kayak macam emosi terus sudah yang ada. Kalau kita sudah berada dalam kegelapan. Demikian pula dengan kehidupan kita orang percaya. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menerima terangnya bagi diri sendiri. Tuhan tidak memanggil kita untuk kita menjadi terang sendiri, tetapi juga untuk memancarkan terang itu kepada orang lain. Begitupun dalam kehidupan kita. Siapapun kita, kalau kita mau menyalakan lampu, contoh ini lampu, tentu kita akan taruh di atas. Tidak mungkin kita taruh di bawah.
supaya kita bisa lihat situasi, lihat yang ada di sekitar kita. Kekasih-kekasih Tuhan, dunia yang kita hidupi ini masih dipenuhi dengan berbagai bentuk kegelapan. Dunia yang kita hidupi ini masih dihidupi kegelapan. Contoh hal kecil, kebohongan, korupsi, kekerasan, iri hati, juga kebencian, serta hilangnya kasih dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah keadaan seperti inilah Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Melalui firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat yang ke-16 sampai pada ayat yang ke-18, Yesus mengajarkan bahwa orang yang telah menerima firman-Nya tidak boleh menyembunyikan terang itu. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup sebagai pelita yang menerangi keluarga, tempat kita berada, lingkungan, dan masyarakat. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan itu pun dimuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-16. Pelita tidak dibuat untuk disembunyikan. Jadi jelas di situ dikatakan pelita tidak dibuat untuk disembunyikan. Pelita itu harus ditempatkan di tempat tertinggi supaya semua orang dapat menikmati cahaya. Demikian juga kehidupan orang percaya. Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi terang, baik itu melalui perkataan, baik itu melalui sikap, pekerjaan, dan kesaksian hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terlebih khusus untuk Om Erwin di sini. Ketika firman Tuhan ini datang dalam kehidupan Om Erwin di sini, mungkin dalam kehidupan Om Erwin kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Om Erwin. Mungkin ada harapan yang belum terwujud. Mungkin juga ada kekhawatiran tentang masa depan, juga pekerjaan atau pasangan hidup. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam ketakutan. Kita dipanggil untuk tidak hidup dalam ketakutan, juga melainkan untuk terus mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi terang yang menuntun setiap langkah kehidupan. Pada saat yang sama, kita pun yang hadir pada saat ini, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain melalui kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang sama pun berlaku bagi kita semua. Apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, Tuhan ingin kita. Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menjadi kesaksian. Ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita hidup dalam kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan akan terlihat melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pelita yang terang sekitar kita. Kita terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak hanya saja diperintahkan untuk menjadi pelita, tetapi marilah kita juga untuk terus mengandalkan Tuhan ini. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan ini pasti siapapun kita yang hadir, pasti kita punya pergumulan masing-masing pribadi. Bahkan ada yang bergumul dengan masa depan, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kehidupan, bahkan baik yang berumah tangga, bergumul dengan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, marilah kita terus menjadikan Tuhan ini sebagai fondasi utama dalam kehidupan kita. Seperti pun pohon dapat tumbuh dengan kuat, dia dapat berdiri dengan kokoh, itu karena ada akar yang menahan dia, sehingga dia berdiri dengan kokoh. Begitu pula dari kehidupan kita. Kalau tidak ada Tuhan yang memegang kehidupan kita, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang sia-sia. Kita akan mudah rapuh.
kita akan mudah jatuh, dan juga kita akan mudah menjadi orang-orang yang mudah emosi dan mudah jatuh dan mudah mengandalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita terus menjadikan Tuhan ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat yang ke-17 di situ pun berkata, Yesus berkata bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tuhan pun mengetahui segala sesuatu tentang hidup kita. Tuhan pun tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan pun tahu apa yang menjadi doa, harapan, bahkan air mata yang tidak diketahui oleh orang lain. Ia juga mengetahui perjuangan setiap keluarga, juga pergumulan ekonomi, pekerjaan, kesehatan, maupun masa depan kita. Karena itu, kita pun diajak dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura. Kita tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan manusia. Kita memang lemah. Kalau memang kita tidak sanggup, kita nyatakan bahwa saya tidak sanggup. Karena itu, Tuhan menghendaki bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi hati yang menerima dan kehidupan yang kita jalani. Seringkali kita juga menghadapi, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita rajin berdoa, sebagai orang-orang percaya, kita akan menghadapi tantangan hidup. Semakin dekatnya kita dengan Tuhan, bukan berarti kita akan terlepas dari setiap godaan. Justru semakin dekatnya kita dengan Tuhan, semakin iman kita jauh. Karena itu, bagaimana kita menyikapi hal-hal itu. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang setia pada panggilan kita masing-masing. Apapun yang menjadi keberadaan hidup kita, kita dipanggil untuk terus setia dengan panggilan kita masing-masing. Apapun panggilan kita, semuanya adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kasih Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari besar kecilnya pekerjaan atau kedudukan kita, tetapi dari bagaimana kita menjalankan hidup kita dengan takut akan Tuhan. Karena itu, lebih khusus Om Erwin pada malam hari ini mendapatkan pelayanan. Tuhan terus ada bersama-sama Om Erwin di tempat ini. Tuhan tidak meninggalkan Om Erwin di tempat ini. Karena itu, apapun yang menjadi tantangan hidup, menjadi harapan, bahkan menjadi pergumulan Om Erwin di sini, Tuhan selalu ada buat Om Erwin. Karena itu, marilah kita semua yang hadir pada saat ini untuk menjadi terang di sekitar kita maupun dimanapun keberadaan hidup kita.